Sampurasun para pemirsa semua, tongkat ini bisa mendeteksi tentang pesugihan siapapun itu, tetapi tidak semua orang bisa ada bagian di dalam pesugihan tersebut. Makanya tongkat ini bisa memberitahu ada atau tidaknya bagian di pesugihan. Tongkat rawat jeung hade. Kalau ada orang yang pengen percupangan atau pesugihan, Iya. jadi Ibu Ena ini bisa mendeteksi. Iya, Ya. betul. Nah, Iya. soalnya banyak orang yang terjerumus ke dunia pesugihan, kaya enggak, rusak iya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Yang namanya dunia pesugihan itu nggak gratis ya Bu. Iya, betul. Melalui tongkat ini dengan jengkalan orang yang punya niat kepesugihan, jadi saya bisa ngasih tahu apa dia ada bagian atau tidaknya, atau bagiannya sedikit istilahnya ya, apa memang full itu dari jengkalan tongkat. Pesugihan itu ya perlu waktu dan juga tidak sedikit biayanya. Saya hanya ngasih tahu yang namanya pesugihan itu persembahan. Saya persembahkan sesajen ini. Alhamdulillah teman-teman, saya di video kali ini spesial kembali lagi ke kediamannya Ibu Endah ya. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang Ibu Endah tuh auranya kelihatan banget, cerah sekali. Dan saya juga udah lama Bu ya nggak kesini, dan sekarang masih nggak berubah, tetap saja berarti luar biasa sekali ini, energinya positif sekali. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, saya pengen nanya kabar terlebih dahulu. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Nah teman-teman, jadi saking banyaknya orang yang DM ke saya, terus yang komen, jadi saya memutuskan untuk kembali silaturahmi ke Ibu Endah. Nah, jadi Ibu Endah ini bisa teman-teman lihat adalah seorang pakar spiritual wanita yang paling terkenal di Sumedang. Nah mungkin Ibu Endah bisa kembali mengulas. Nah Bu, ini kan banyak sekali orang-orang yang ingin datang ke sini, mulai ingin jual tanah, terus yang suaminya direbut orang, dan lain-lain. Mungkin Ibu Endah bisa sedikit ceritakan kenapa sih Ibu Endah ini ingin membantu banyak orang, terus dasar Ibu Endah tuh awalnya seperti apa gitu. Dan yang saya dengar juga Ibu Endah banyak orang yang berhasil dengan syariatnya Ibu Endah. Gimana Bu? Pada dasarnya kita itu yang namanya manusia tentunya untuk berbagi kebaikan itu bermacam-macam ya. Di antara lain seperti halnya saya melakukan ini merupakan amanah dan juga kata orang Sunda maya kedah manfaat, sapaat, kanggo nyalira, kanggo keluarga, umumna halayak orang yang banyak kan gitu ya. Seperti itu. Kenapa tidak ya kalau kita diberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ya kita berbagi, melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, ya itu aja menurut saya ya. Karena itu titipan dari Allah, juga kepercayaan dari para leluhur, menurut saya begitu. Luar biasa sekali ya. Soalnya gini Bu, yang mungkin penonton saya lihat, kebanyakan yang namanya orang spiritual ini kebanyakan ya, cuman ya ada juga gitu. Orang seperti itu kan biasanya kadang laki-laki semua gitu. Tapi ini kenapa Ibu Endah memilih menolong orang itu di jalur sebagai orang spiritual?
Mungkin yang saya tanyakan dasarnya seperti apa dulu, misalkan. Nah, apakah dari kecil kah? Apakah misalkan dari orang tua atau dari leluhur? Mungkin seperti itu. Kalau mungkin keturunan ya, biasanya dari segi keturunan yang lebih kuat. Saya tuh baru di umur 45 baru merasakan ada hal-hal yang memang secara tidak sadar bahwa oh saya ini ada sesuatu yang bisa memang bermanfaat untuk orang lain, sehingga pada saat umur 45 itu dengan satu syarat, lepas duniawiyah ya. Ya kenapa tidak ya, umur juga udah tua. Jadi sama saya digali terus, dituntun dengan adanya mimpi, adanya penyampaian dari guru saya. Jadi halnya seperti itu yang mau gitu ya. Insya Allah semoga saya bisa mengamalkan menjadi manfaat syafaat untuk orang banyak. Itu saya ridho lillahi ta'ala. Amin, Masya Allah ya, luar biasa ini. Jadi mungkin ini bisa disebut cita-cita yang mulia ya, menolong orang, dan mungkin yang yang sedikit sekali orang yang memilih di jalur ini ya Bu ya. Iya betul. Nah cuman yang menarik juga ini di saya sendiri gitu. Ini Bu Ena ini bisa dibilang seorang praktisi yang bisa dibilang sukses dan luar biasa gitu ya. Selain beliau banyak membantu orang, dan beliau juga itu tidak menariknya Bu ya. Iya. Seikhlasnya. Terus misalkan kalau misalkan mereka datang ke sini juga yang benar-benar top pertolongan, Ibu Ena juga ikhlas ya Bu ya. Iya betul. Tuh, ya, jadi teman-teman ini benar-benar luar biasa. Dan yang paling uniknya, Ibu Ena ini kan bisa dibilang, mohon maaf ya Bu ya, yang orang pandang itu Bu Ena itu bisa jembatan untuk orang mendapatkan baik itu kekayaan, jodoh, dan lain-lain. Dan yang paling fenomenal sekali, Ibu Ena ini bisa mendeteksi nasib atau milik si Bu yang kayak gitu deh. Yang misalkan dia itu teman-teman, mohon maaf ini ya kalau misalkan saya bicara negatifnya, kalau ada orang yang pengen percupangan atau pesugihan, jadi Ibu Ena itu bisa mendeteksi. Iya ya. betul. Soalnya banyak orang yang terjerumus ke dunia pesugihan, kaya enggak, rusak iya gitu ya Bu ya. Iya betul. Yang namanya dunia pesugihan itu nggak gratis ya Bu. Iya betul betul. Nah, Ibu mungkin bisa mengulas sedikit tentang orang yang ingin pesugihan itu kenapa harus datang dulu ke sini. Dan kalau bisa niatnya itu kalau datang ke sini itu nggak jadi yang Ibu harapkan seperti itu. Iya. Nah jadi seenggaknya Ibu bisa menjaga keinginan seseorang untuk agar tidak terjerumus ke dunia kayak gitu. Iya. Nah mungkin Ibu bisa jelaskan tongkat ini dapatnya dari mana, kok bisa mendeteksi seperti apa? Iya. Melalui tongkat ini dengan jengkalan orang yang punya niat kepesugihan, jadi saya bisa ngasih tahu apa dia ada bagian atau tidaknya, atau bagiannya sedikit istilahnya ya, apa memang full itu dari jengkalan tongkat. Untuk pesugihan itu ya perlu waktu dan juga tidak sedikit biayanya. Saya hanya ngasih tahu bahwa kalau memang sudah kepengen ke hal yang seperti itu, paling tidak kewajiban saya juga ngasih tahu bahwa resikonya seperti apa. Karena kebanyakan menganggap bahwa pesugihan itu adalah
ada jalur putih. Nah, saya jelaskan di situ bahwa yang namanya pesugihan itu persembahan. Tidak ada yang namanya jalur putih. Tetap aja keluar dari jalur ya, dari agama. Itu ya syukur alhamdulillah kalau memang yang datang punya niat ke sana pada akhirnya sadar. Karena tidak ada yang namanya tanpa tumbal tentang pesugihan itu. Dan kalau misalkan begitu banyak pembicaraan yang manis-manis ya, omong kosong lah. Kita itu zaman modern, logika yang mesti dipakai ya. Jangan sampai kita udah susah, tambah susah. Karena nggak ada yang instan. Nggak ada, semua butuh waktu. Ada tidaknya bagian kita di dalam pesugihan itu. Tidak semua orang mutlak bisa, enggak. Itu. Nah, ini kan banyak yang ngomong pesugihan tanpa tumbal, pesugihan tanpa korban. Berarti itu sebetulnya bohong. Bohong. Berarti semua juga pasti ada tumbalnya. Iya. Termasuk gini Bu, kan banyak yang ngomen itu kalau misalkan minta togel di tempat-tempat keramat itu pakai tumbal juga. Ada juga yang pakai tumbal. Nah itu seperti apa mekanismenya kan kalau misalkan pesugihan ke tempat yang lain, misalkan ada anak ayam atau misalkan kambing. Nah kalau di togel kan itu cuman dia misalkan dia nginap terus ada yang ngasih, nah itu bentuk tumbalnya seperti apa gitu. Kan mungkin sebagian orang itu itu mah aman misalkan, nyangkanya kayak gitu. Ada dua sisi di situ ya. Tergantung dari niat pribadi orang itu. Kalau dia dalam berdoa meminta dari istilahnya rezeki dari ilahi ya, untuk dia pribadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ya tidak ada risiko ya. Tapi kan biasanya cuma paling top cuma dikasih sekali. Ya, kalau yang putih. Kalau yang misalkan yang di sisi kiri biasanya ya lewat mimpi. Jadi di dalam ritual apa yang dia kerjakan waktu itu ada ilafat, biasanya disuruh milih mau ayam yang betina, induk atau pitik ya istilahnya. Nah itu kan berarti dari sisi kiri, tidak perlu bertanya lagi. Nah itulah ciri khasnya jadi pakai tumbal. Biasanya sih dikasih sampai 4 angka biasanya. Ya tergantung dari perezekiannya pribadi masing-masing. Itu. Berarti tetap aja gitu ya Bu ya? Tetap aja. Iya. Nah kalau gini Bu, contoh itu kan gambaran umum kalau misalkan datang ke sini, tongkat ini bisa mendeteksi misalkan ini ada bagian, ini yang enggak. Nah kalau ini gambaran umum aja tanpa kita melibatkan tongkat dulu. Sebetulnya ada nggak sih ciri yang kasat mata yang bisa dilihat orang yang nggak ada bagian untuk melakukan pesugihan? Sebenarnya masih weton pun menjadi titik ya, titik poin. Weton Jumat itu tidak bisa. Oh tidak bisa. Tidak bisa ke hal-hal yang negatif, itu nggak bisa. Jadi kalau memang ada yang punya niat kepesugihan dengan weton hari Jumat, jangan buang-buang waktu, buang uang. Dosa iya, nggak hasil enggak. Iya, itu. Dan yang paling penting saya himbau untuk kesemuanya, karena itu maksud masing-masing. Saya tidak bisa mendiskriminasi orang ya. Iya. Itu kan tergantung peniatan orang masing-masing. Monggo-monggo aja kalau saya. Cuman saya cuma kasih tahu, carilah yang namanya juru kunci
yang amanah kan itu. Karena kebanyakan sudah mengeluarkan uang banyak, cuma dibukakan pintu dan ya akhir-akhirnya ya nggak ada tuntas, nggak ada titik poin ya. Karena menurut saya kalau yang namanya pesugihan, juru kuncinya itu membukakan pintu dari awal sampai ke pintu sukses. Itu. Dan ya kalau menurut logika saya, dengan pembiayaan sajen yang 1 nampan itu, ya kita bisa menilai berapa. Kalau selama masuk logika, monggo. Kalau tidak masuk logika, jangan. Itu. Karena jangan sampai terjerumus terlalu jauh. Itu aja. Karena kebanyakan beratus-ratus orang datang ke sini bukan yang sukses, justru korban-korban dari persugihan. Itu. Jadi yang mereka-mereka yang udah gagal dari pesugihan ingin mencoba mendeteksi peruntungan kembali dengan dicek apakah ada bagian enggaknya datang ke sini. Iya, betul. Nah, itu setelah, mohon maaf, setelah dari sini, apakah mereka mencoba lagi? Apa misalkan mereka insaf, Bu? Kebanyakan sadar. Alhamdulillah. Iya. Mungkin dengan lewat Ibu Endah, terus misalkan dengan memakai media ini, mereka tersadarkan. Nah, ini tongkat aja nggak ada bagian, nggak menunjukkan bahwa nggak ada kecocokan. Udahlah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini tongkat ini, dengan media tongkat ini melalui Ibu Endah bisa menyadarkan orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Mungkin seperti itu. Jadi yang tadinya ingin pesugihan datang ke sini, pulang ke rumah, mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Nah, mungkin Bu, itu cara bisa diulas lagi cara kerjanya tongkat ini itu hanya sebatas dijengkal saja atau misalkan ada jampe-jampe atau ritual khusus gitu? Enggak, sebatas dijengkal. Enggak. Kalau saya cuma pamit aja ya dengan peniatan orang tersebut yang mau menjengkal. Cuma unjuk salam aja, minta petunjuk dari tongkat yang dijengkal gitu aja. Mohon maaf, nah kalau misalkan boleh, ini kan kalau saya pengen mencoba, bukan saya, teman saya mungkin yang ingin mempraktekkan. Tapi bukan berarti saya bukan berarti menyumpang, ini misalkan cara kerja seperti apa gitu kok. Terus yang ada bagian seperti apa, yang enggak, yang nyerempet-nyerempet seperti apa, boleh Bu itu? Iya, monggo. Tapi misalkan nggak ada efek apa-apa gitu, takutnya ini kan itu cuma mempraktekkan saja gitu. Boleh? Boleh, Mas. Silakan teman-teman. Mungkin teman-teman yang jadi caranya itu isi tongkat ini dijengkal. Terus yang ada bagiannya seperti apa gitu ya. Di tongkat pendeteksi untuk orang-orang yang ingin berniat melakukan pesugihan. Jadi banyak yang sebetulnya tidak ada bagian ya, hampir semua orang jangan gitu. Dijengkal. Coba mampi. Di gini. nggak ada pesan apa? Nah, Oke. nah. Jadi dari pangkalnya ngepas berarti ya. Iya. 1, 2, 3, 4. Pas. Berarti saya ada bagian, Pak. Jadi kalau yang kayak gitu gimana? Iya, ini pas. Ngokop kata orang Sunda mah. Ngokop. Jadi ada bagian Jadi 100% dari semua. kekayaan. Wow. Tapi jangan ya. Jangan. Ini mah edukasi. edukasi. Nah, terus kalau yang nggak ada bagian itu seperti apa? Misalkan kalau nyerempet dikit. Biasanya cuma segini, nempel. Jadi cuma sedikit, ininya kosongnya banyak ke atas. Jadi nggak bisa. Iya. Kalau Bukan nggak bisa. Jadi tergantung orang yang memaksakan nggak. Istilah kata orang Sunda itu nya munjung mahnya benghar mah henteu. Jadi kalau misalkan yang nongol dikit aja nggak bisa sebetulnya itu. Iya. Cuman kan sedikit. Berarti harus pas kayak tadi gitu ya? Iya. Percuma lah ya. Percuma. Kalau sedikit mah. Nah, mohon maaf itu kalau misalkan boleh saya tahu,
kok misalkan maaf itu bambu sebesar itu bisa mendeteksi terus bisa berubah-berubah. Nah itu Ibu Ena dapatkan tuh dari mana? Apakah hasil bertapa atau ada yang ngasih atau misalkan habis turun temurun atau gimana? Iya, turun temurun. Oh. Ini dari buyut. Dan dari dulu seperti itu aja bambunya? Iya. Nggak berubah gitu, nggak Enggak. kering. Itu selain untuk mendeteksi bagian kekayaan, itu bambu itu bisa dipakai untuk apa lagi, Bu? Oh, ini mah untuk katakan aja untuk pengobatan ya, sebagai bentengan saya untuk mengobati orang. Seperti bagaimana? Untuk bertarung. Wow, jangan ya kalau kayak gitu. Jadi emang kalau menurut saya di luar nalar ya. Tapi mudah-mudahan ada orang yang kesini tuh jadi nggak jadi gitu. Soalnya nggak ada bagian. Takutnya pas tadi kayak teman saya itu ngepas. Soalnya teman saya nggak ada niat tapi ngepas gitu. Jadi tetap aja nggak bisa. Ya takutnya mudah-mudahan ini bisa menjadi penghalang lah. Biar nanti kan kebanyakan kalau sekarang ini banyak orang yang udah kesana kemari habis yang namanya untuk biaya pesugihan ada syarat ini, ada itu, biaya sedikit gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, kalau misalkan orang yang ingin melakukan pesugihan, tapi dia itu nyata setengah-setengah, itu bagaimana tuh? Oh, lebih baik jangan. Jangan. Iya. Kenapa? Karena nanti ngegantung juga dalam perjalanannya ya. Karena kalau yang gitu kan sudah mesti 100% bulat. Karena itu kan sisi dari pribadi orang itu sendiri yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi benar-benar kalau istilahnya kalau misalkan mau keluar sekalian gitu ya. Iya. Kalau mau murtad sekalian, jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau misalkan mereka masih ada ragu, masih ada keimanan, mending jangan. Ya lebih baik kalau memang ragu, kalau mau ya mending aja mencari rezeki dari milik ajali ya, untuk pribadinya sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentang usahanya mungkin ada penarik rezeki dalam bidang usahanya, penglarisan kan bisa ya. Bisa. Nah, mungkin sekarang saya pengen beralih ke pertanyaan lain, Bu. Ini kan selain Ibu banyak orang datang sih untuk mendeteksi milik kekayaan. Nah, aduh namanya apa ya? Saya lupa lagi. Itu kan banyak nggak hajat-hajat yang lain yang mungkin Ibu bisa arahkan ke arah yang lebih positif. Soalnya kan banyak penonton yang itu yang terlilit hutang, usahanya nggak lancar, terusnya berbagai hajat lah. Nah, ada nggak Ibu yang cara WNA di sini diarahkan ke hal-hal positif? Seperti apa? Jadi jangan diarahkan ke pesugihan gitu. Maksud saya seperti itu. Nah, banyak sih yang niat pesugihan akhirnya menjadi sadar kembali dan berpikir untuk usahanya lebih maju supaya hutang-hutangnya bisa dibayar ya. Satu itu. Terus paling sama Ibu dikasihnya ya penarik rezeki dalam bidang usaha ya, penglarisan dan juga kinasihan welas asih untuk para manusia. Dan juga mungkin karena banyak saingan ya, ya paling dikasih benteran penakluk dan juga untuk perlawanan, itu aja untuk energi negatif lah dari orang. Gitu. Oh jadi Ibu Ena bisa contoh datang ke sini awalnya main pesugihan, kata buat ulah jangan pesugihan, mending ini aja. Contoh kan Ibu Ena bisa mohon maaf ya, ini hanya kalau bahasa Sundanya mah syariat gitu ya. Iya, ini betul. buat penarikannya ini, amalannya ini. Iya.
lebih baik usaha sendiri, lebih berkah, mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Berarti selain penarikan untuk yang cepat jodoh, jual tanah juga bisa, Ibu? Iya, betul. Dan yang terbaru mohon maaf, mungkin saya tidak sebutkan, itu kan banyak, ada hal-hal lain seperti misalkan suaminya direbut pelakor, hartanya direbut saudaranya, mungkin itu bisa disyaratkan ke sini, Bu? Iya. Wow, iya. luar biasa. Yang penting kerjasama yang baik. Kalau Ibu kan cuma jembatan ya. Selama kita, maksudnya kerjasama yang baik itu ya sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembalikan ke yang punya ya. Itu ya Ibu terus terang aja. Kalau yang namanya instan untuk Ibu kerjakan sendiri itu tanpa kerja sama yang baik itu satu hal yang tidak mungkin. Ya. Ya maksudnya Ibu perjelas di situ bahwa memang yang punya mandat pun paling tidak ya ikut wirid ya di rumah gitu ya, apa nanti sama Ibu dikasih apa yang mesti dikerjakan di rumahnya itu. Jadi nggak instan. Misalkan gini kan kebanyakan orang kayak gini, Bu. Kalau orang-orang zaman sekarang gitu ya, Bu, saya ini jualnya lagi kering, lagi kurang. Saya pengen laris. Jadi mereka juga harus mengerjakan sendiri. Kalau untuk usaha itu biasanya yang instan gitu pakai sajen, Nak. Sajen. Di tempat usahanya atau di sini? Di sini. Di sini pakai foto. Foto usahanya? Iya, betul. Namanya apa itu. Kan ada yang nanya juga ke saya, yang namanya di dunia dagang, bisnis ya, pasti berbenturan dengan pesaing kayak gitu. Iya, betul. Nah, pernah ada yang menanyakan, saya katanya ada yang ngasih apa biar nggak laku itu namanya apa sih? Yang tanah kuburan. Tanah kuburan. Itu bisa nggak diselamatkan? Caranya seperti apa? Bisa nggak misalkan secara buang dari sini atau haruskah misalkan Ibu enaknya datang ke sana? Kalau soal itu bisa. Yang penting bawa air ke sini ya. Nanti untuk dibersihkan di tempat usahanya. Paling tidak gak mungkin toh orang yang tidak baik itu masuk ke dalam. Tentunya di luar ya biasanya yang gitu mah. Di tempat parkiran, di pintu masuk, gerbang umpamanya. Seperti itu yang rata-rata mereka lakukan. Nanti kita bersihkan aja lewat air yang dibawa ke sini. Nanti setelah sampai di tempat usahanya ditabur ya. Di tempat-tempat dimana yang energi yang negatif ya terasa banget. Ya mungkin pada dasarnya Ibu Ena ini mari kita kerjakan bersama-sama ya Bu ya. Iya betul. Jadi Ibu Ena juga nggak bisa instan ngerjain sendiri, dan pada dasarnya juga pada intinya hanya Allah yang mengizinkan. Yang namanya Bu Ena kan cuma berusaha ya Bu ya. Iya, betul. Membantu doa, membantu ikhtiar, dan mungkin dengan caranya seperti ini gitu. Jadi mau teman-teman yang komen, yang lihat juga, tolong bijak dalam melihat video ini, ambil baiknya, buang buruknya. Yang namanya di kita perlu dengan istilahnya jembatan atau tarekat atau gimana sih namanya? Syariat ya, syariat. Jadi tidak suka ngomong saya pengen laris, iya berdoa, cuman misalkan mungkin ada hal-hal yang mesti kita lakukan. Semuanya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan pertolongan. Dan nanti di video kedua saya akan sedikit membahas tentang pusaka-pusaka yang ada di depan ini nih. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, ini tuh punya pusaka-pusaka yang baru, dan di sini juga ada kayak kulit harimau ya. Nah, jadi yang penasaran nantikan di video selanjutnya, jangan ke lain channel. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.